잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Salsabila dari kelas 12 IPA SMA Negeri 5 Rajang Lebong. Nah, kali ini kita akan membahas materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Nah, untuk lebih memahami materi itu, simak dulu videonya sampai habis. Let's go! Wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Nah, sebelum itu kita pahami dulu apa itu pasar global. Pasar global adalah aktivitas perdagangan yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang cakupannya global atau dunia. Jadi, pembeli dan penjual di pasar global ini adalah penduduk atau kelompok dari satu negara dengan negara yang lain. Tujuan utama pemasaran global. Yang pertama, meningkatkan potensi laba perusahaan. Laba atau keuntungan adalah kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan, maka semakin banyak pula laba yang diperoleh. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi. Maksudnya, itu memperluas cakupan bisnisnya hingga ke pasar luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan profit atau keuntungan. Nah, selanjutnya adalah upaya atau strategi pengembangan usaha. Yang pertama ada market penetration, adalah upaya untuk melakukan penjualan produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Yang kedua ada market development atau perluasan pasar, adalah upaya untuk menjual produk yang ada kepada pasar yang lebih luas. Yang ketiga, product development, adalah upaya untuk menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Yang terakhir ada diversification atau diversifikasi, adalah upaya pengembangan produk baru untuk menyasar pasar yang baru. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan usaha. Tahap pertama, A. Pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, organisasi garis atau lini. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Yang ketiga, organisasi staf dan fungsional. B. Menetapkan target dan strategi. Dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama, sasaran jangka pendek. Kurun waktunya antara 3 bulan hingga 1 tahun. Yang kedua, sasaran jangka menengah. Kurun waktu 1 hingga 5 tahun mendatang. Ketiga, sasaran jangka panjang. Kurun waktunya umumnya 5 tahun mendatang atau lebih. C. Membuat jadwal kegiatan. Menyusun jadwal kegiatan dengan rapi sangatlah penting. Waktu yang digunakan akan lebih tertata dan efektif. D. Menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Berikut terdapat 2 pendekatan dalam penentuan biaya produksi. Yang pertama ada full costing, yaitu metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, seperti biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, variable costing, adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel, seperti biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Berikutnya, tahap kedua. A. Melakukan produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, produksi ini mengandung 2 hal pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan nilai guna. Contohnya seperti membangun rumah, membuat pakaian, membuat tas, dan membuat sepeda. Yang kedua, menambah nilai guna. Contohnya memperbaiki televisi, memperbaiki sepatu, dan memperbaiki atau memodifikasi mobil atau motor. B. Melakukan quality control. Quality control merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan memastikan tingkat kualitas tertentu dalam suatu produk dan jasa. Nah, tugas quality control mencakup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. C. Melakukan pengemasan.
Ada 3 alasan utama untuk melakukan pembungkusan atau pengemasan, yaitu 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, kemasan dapat melaksanakan program pemasaran. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Yang ketiga, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan kemasan yang sangat menarik, diharapkan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. D. Melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Kedua, penjualan atau sales adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Penjualan dibagi menjadi 2, yaitu A. Cash sales atau penjualan tunai, B. Sales on account. Yang ketiga, distribusi adalah pemindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen. Selanjutnya, tahap ketiga, A. Evaluasi kinerja dan keuangan. Evaluasi kinerja dan keuangan ditujukan untuk hal-hal berikut. 1. Mengetahui tingkat likuiditas. 2. Mengetahui tingkat solvabilitas. 3. Mengetahui tingkat rentabilitas. 4. Mengetahui tingkat stabilitas. B. Penyusunan laporan evaluasi. Setiap laporan evaluasi biasanya memuat 4 hal pokok, yaitu 1. Permasalahan evaluasi, 2. Metodologi evaluasi, 3. Hasil evaluasi, 4. Kesimpulan hasil evaluasi. Nah, ada pandangan Scarborough, yaitu seorang ekonom internasional, terdapat 9 strategi utama yang dapat dipilih ketika seorang wirausaha memutuskan untuk memasuki pasar global, yaitu 1. Membuat situs web, 2. Bergantung pada perantara perdagangan, 3. Melakukan outsourcing atau produksi, 4. Menciptakan usaha patungan, 5. Membentuk perjanjian lisensi asing, 6. Waralaba, 7. Menggunakan counter trade dan barter, 8. Mengekspor produk atau jasa, 9. Mendirikan lokasi internasional. Hambatan dan tantangan dalam wirausaha pasar global. Yang pertama ada hambatan domestik, yang kedua hambatan internasional. Ada hal-hal yang perlu diatasi oleh seorang wirausaha untuk pasar global, yaitu A. Hambatan biaya masuk. Biaya masuk adalah pembebanan tarif atas suatu barang dan jasa yang melewati batas negara. B. Hambatan non-tarif adalah hambatan perdagangan internasional berupa kebijakan yang berkaitan dengan kualitas barang impor. C. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang diimpor dari luar negeri untuk menjaga stabilitas permintaan dan penawaran pasar. Yang D. Embargo adalah pelarangan perdagangan atau aktivitas ekspor-impor dengan sebuah negara. E. Dumping. Dumping bisa disebut dengan diskriminasi harga. F. Pengendalian devisa adalah kebijakan aktivitas perdagangan, yaitu pengendalian uang masuk atau keluar dari suatu negara. G. Penerapan subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemberian bantuan atau stimulus dari pemerintah kepada produsen dalam negeri. Yang ketiga ada hambatan politis. Yang keempat ada hambatan bisnis, dan yang kelima hambatan kultural. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan promosi, yaitu melalui media online ataupun media offline. Media online seperti memasang iklan di berbagai website, blog, ataupun media sosial lainnya. Iklan media online ini dapat kita lihat seperti di handphone, di televisi, dan juga media elektronik lainnya. Media offline seperti membuat advertensi cetak, yaitu surat kabar atau majalah, dan transit advertising atau buletin atau membuat stiker. Iklan media offline ini dapat kita lihat secara bukti fisik secara langsung. Tujuan promosi ini adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli untuk membeli produknya. Yang terakhir, penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar global. Sistem konsinyasi adalah suatu tindakan menitipkan barang di tempat atau toko orang lain dengan status kepemilikan barang tetap menjadi milik pemilik barang sampai barang tersebut telah terjual. Nah, adapun kekurangan dari sistem konsinyasi,
yaitu 1. Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan. 2. Tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran. 3. Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang yang terjual tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang keempat, apabila importir tidak membayar, tidak ada bukti untuk menuntutnya di pengadilan. Itulah penjelasan materi pembelajaran Wirausaha Produk Kerajinan untuk Pasar Global. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dah.